Mas Bram. Kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Rosi udah tidur. Kamu ngapain datang ke sini ya? Pulang, Mas. Kenapa? Ada apa? Ya Allah, aku gak mungkin berbohong kepada Mas Bram. Mungkin sudah takdirnya aku gak bisa lagi menutupi kehamilan aku dari Mas Bram. Mungkin Allah sudah berkehendak seperti ini. Kenapa kamu gak bilang? Karena kenapa kamu gak bilang kalau kamu itu hamil? Kamu itu hamil anak kita, ya kan? Aku hamil. Kenapa kamu gak bilang, Hana? Mas, sudah semua ini tidak merubah fakta bahwa kamu sudah menalak 3 aku. Dan sekarang kamu sudah menikahi Karin. Udah, pulang. Kamu pulang sekarang. Kamu gak bisa begitu, Hana. Kamu gak bisa begitu. Kamu itu hamil anak kita. Dan aku berhak di atas kamu. Mas, kamu jangan lupa, kamu sudah menalak 3 aku. Dan kamu sudah menikahi Karin. Berarti istri sah kamu saat ini adalah Karin. Sebaiknya kamu pulang, kamu urus dia karena dia juga sedang hamil. Tapi kapan? Sejak kapan kamu tahu kalau kamu hamil? Saat aku talak 3 kamu, aku nggak tahu kalau kamu tuh hamil. Ya, aku juga nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu. Berarti aku masih punya hak karena kamu tuh hamil dengan anak aku, Hana. Mas, karena aku nggak tahu dan kamu nggak tahu berarti talak 3 yang kamu jatuhkan kepada aku itu sah. Kita sudah bercerai. Kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu bisa tanya sama Ustadz. Kamu nggak boleh begini, Hana. Kamu nggak boleh begini. Anak dalam kandungan kamu itu adalah anak aku. Dan aku bertanggung jawab atas anak itu. Aku mau jaga kamu. Aku mau jaga anak aku, Hana. Bayi dalam kandungan aku ini adalah ikatan kita di masa lalu. Enggak, Hana. Kamu nggak boleh begitu, Hana. Kamu nggak boleh begitu. Rosi dan bayi ini aku adalah ayah mereka. Aku ayah mereka, Hana. Dan aku bertanggung jawab atas mereka. Mas, kamu juga bertanggung jawab atas bayi yang ada di dalam kandungan Karin. Jadi sekarang kamu pulang. Kamu urus istri kamu. Pulang. Kamu boleh ngusir aku, Hana. Kamu boleh suruh aku pergi dari sini. Tapi nggak ada apa-apa yang bisa merubah kenyataan kalau kamu mengandung anak aku. Dan aku akan bertanggung jawab terhadap anak kamu. Aku akan kembali ke sini lagi. Dan aku akan bertanggung jawab. Syarif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, Zat yang mengarahkan hati, hamba mohon arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu, agar kami tetap berada di jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kamu sudah cerita sama Bram ya? Tadi Mas Bram datang ke sini bawa hasil tes lab aku, Pak. Dan aku nggak mungkin bohong. Ya Mas Bram udah tahu kalau aku hamil sekarang. Dia bilang apa? Dia mau apa? Ya, Mas Bram tetap ingin bertanggung jawab dan merasa punya hak atas aku, Pak. Papa udah curiga. Tapi kali ini kamu harus lebih tegas.
Jangan lemah seperti biasanya. Papa mau aku tegas seperti apa lagi, Pak? Aku sudah melakukan semuanya demi kebaikan kita. Yang penting Rosi tetap bisa bersilaturahmi dengan ayahnya. Aku sudah bercerai dengan Mas Bram secara baik-baik. Kurang tegas apa lagi, Pak? Ya aku juga nggak mau rumah tangga Karin itu menjadi hancur gara-gara kehamilan aku. Itu aku udah jelasin semuanya. Aku bicara secara jujur, aku tegaskan secara baik-baik. Apalagi kok Papa jadi salahin aku? Hana, dengar. Kamu jangan mikirkan masalah rumah tangga mereka, tapi kamu harus memikirkan masalah diri kamu. Hana, dengerin. Ya. Maka itu kan Papa pernah ngomong sama kamu. Mari kita berangkat ke Surabaya bersama Rosi. Kamu tahu, saat ini saja Bram dan Karin sering kemari. Apalagi dia tahu kalau kamu itu sudah hamil, maka dia akan datang lebih sering. Kondisi kamu harus kamu pikirkan. Kamu lihat, ini kehamilan anak kamu yang ketiga. Papa tidak pernah melihat kondisi kamu separah ini. Pak, kita bisa pindah ke Surabaya, kita bisa pindah kemana-mana. Wah, Mas Bram, Karin tetap akan mengganggu kita sepertinya, Pak. Tapi makanya nggak ada bedanya kalau kita di Jakarta juga. Intinya adalah Rosi tidak bisa jauh-jauh dari Mas Bram. Lagi pula Tristan sudah memberi amanah kepada aku untuk menjalani tugas di majalah Laila. Jadi aku nggak mungkin meninggalkan semuanya begitu aja. Udah, Pak. Aku nggak mau pindah. Kita harus hadapi masalah ini. Apapun yang terjadi, ya kita lihat apa yang terjadi nanti. Bram. Udahlah Karin, berhenti. Jangan nangis terus. Bikin susah aja semuanya Bram tuh. Kak, kita berhenti di situ. Itu ada Mas Bram, kita berhenti di situ. Cepetan, Kak. Mas Bram. Mas. Kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa? Kamu pasti dicuekin sama Mbak Hana ya? Pasti Mbak Hana gak peduli ya sama kamu. Kamu kenapa, ha? Itu bukan urusan kamu. Ya, bukan masalah kamu. Mendingan kamu pergi aja, pulang aja dulu sekarang. Kesian ya kamu, Mas. Kamu gak bisa seenaknya gitu aja ngusir orang dong. Karin itu istri kamu, Bram. Kamu harus hargain dia. Lagian dia lagi hamil. Kamu harus ngerti dong perasaannya. Terserah kamu, Sofi. Terserah kamu. Denger ya, Bram. Aku tidak akan pernah tinggal diam kalau kamu terus-terusan mencoba untuk nyamperin Hana dan ngelihat dia kondisinya seperti apa. Hana itu sudah mantan istri kamu. Sekarang Karin lagi hamil. Kamu harus perhatiin Karin. Mas, dengar ya. Bagaimanapun aku tuh masih istri kamu, Mas. Dan aku gak akan membiarkan kamu pergi ke rumah Mbak Hana. Kenapa kamu bisa bersikap seperti ini? Karena kamu udah tahu atau Mbak Hana sudah mengaku kalau dia hamil. Kapan kamu tahu kalau Hana itu hamil, Karin? Kapan kamu tahu? Jawab pertanyaan aku. Cukup, Mas. Kamu gak usah bentak aku. Asal kamu tahu, aku udah cukup lama tahu kalau Mbak Hana itu hamil. Kamu gak tahu kan, kasihan kamu, Mas. Tapi yang jelas aku tahu setelah kita sudah menikah. Kenapa? Kenapa kamu merahasiakan kalau kamu udah tahu cukup lama? Harusnya kamu kasih tahu sama aku. Karena tidak mengubah apapun, Mas. Tidak akan mengubah apapun. Kalau sebenarnya aku udah tahu Hana itu hamil sebelum aku nikah sama kamu. Tunggu. Maksudnya apa itu? Maksud aku? Ya maksud aku kalau aku udah tahu Hana itu hamil sebelum aku nikah sama Karin, gak mungkin aku nikah sama dia. Kakak cukup, kakak cukup. Apaan sih Kamu gak kakak? usah belain laki-laki seperti itu. Mas Bram, Mas kamu. Karin cukup mau kemana? Biarin aja dia pergi. Punya suami brengsek kayak gitu. Makanya dari awal kakak udah bilang sama kamu, aku tuh gak setuju kamu nikah sama dia karena kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kak, Mas Bram memang punya niat ingin bertanggung jawab sama aku. Dia bisa bersikap seperti ini karena dia tahu kalau Mbak Hana itu hamil. Kamu gak bisa nyalain Hana, dia tuh gak salah. Pada saat itu Hana tuh masih istrinya Bram. Karin, kakak udah bilang sama kamu berkali-kali.
cinta kamu tuh buta. Dia tuh sama sekali gak cinta sama kamu. Dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan cinta dari Bram. Tapi aku harus kejar Mas Bram, aku gak mau. Udah, ayo deh. Udah pulang aja deh, yuk. Aku gak mau kehilangan Mas Bram lagi. Kakak. Nanti dia pulang juga. Kakak. Baru kita omelin kalau dia udah pulang. Hana, Papa boleh masuk? Masuk aja, Pak. Nggak dikunci. Kamu janjian sama Wisnu atau kamu minta diantar ke kantor? Hah? Enggak. Hana nggak janjian sama dokter Wisnu. Apalagi minta dia nganterin ke kantor. Enggak. Itu dokter Wisnu ada lagi duduk di teras. Coba kamu ketemuin dia deh. Ya, oke. Ya. Pagi, Bu. Pagi, dokter. Ada apa? Dokter pagi-pagi kesini? Saya di jalan saya jadi kepikiran kesehatan Ibu. Jadi saya pikir mungkin Ibu nggak keberatan saya antar ke tempat kerja. Ini pasti disuruh papa ya. Dokter, saya bisa menjaga kesehatan saya baik-baik. Lagi pula saya bisa berangkat ke kantor sendirian kok. Iya, saya tahu itu, tapi saya pengen antar Bu Hana supaya saya tahu Bu Hana selamat sampai di dokter, kalau misalnya saya berangkat sama dokter juga nanti yang ada tambah repot, ya kan? Saya bisa bawa mobil sendiri. Kalau enggak nanti pulangnya juga. Pulangnya bagaimana? Saya tahu. Saya bisa antar lagi Ibu pulang. Karena saya baru ada jadwal lagi pasien malam, jadi saya bisa antar. Dokter, saya bisa berangkat sendirian lagi. Pula lebih baik dokter urus pasien aja. Iya. Saya minta maaf Bu, saya sudah buat Bu Hana nggak nyaman Bu. Saya permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Hana kenapa ya? Kayak lagi sengaja ngejauhin aku. Atau ini cuma perasaan aku aja? Maaf ya dok, tapi saya tidak mau hubungan kita jadi sumber fitnah dan kesalahpahaman orang lain. Hana, kenapa kamu jadi berubah? Apa memang kamu mau ngejauhi Wisnu? Iya, Pak. Ya. Aku sengaja menjauhi dokter Wisnu karena aku tidak mau orang salah paham dan akhirnya memfitnah Hana yang tidak-tidak. Hana, Wisnu tuh orangnya baik. Dia sayang sama kamu, dia sayang sama Rosi. Dan dia juga memperhatikan anak yang ada di kandungan kamu. Papa nggak boleh melakukan ini, Pak. Ya, aku baru bercerai dari Mas Bram. Ini masalah hati aku juga. Aku belum siap untuk menjalani hubungan dengan siapapun, mau itu dokter Wisnu, mau itu siapapun. Dan Papa nggak bisa menjodohkan aku dengan laki-laki pertama yang hadir dalam kehidupan aku. Nggak bisa kayak begitu dong, Pak. Sekarang ini aja orang-orang sudah memfitnah, apalagi Mas Bram sama Karin. Mereka udah salah paham. Papa ngerti. Tetapi kamu jangan mikirin omongan orang, omongan Karin, omongan Bram. Ya, gak perlu kamu pikirin lagi masalah mereka. Oh ya, yang aku pikirin adalah diri aku juga, Pak. Dan sekarang aku cuma mikirin anak-anak aku. Aku mikirin Rosi dan aku mikirin bayi dalam kandungan aku. Jadi tolong Papa jangan memperkeruh keadaan. Tolong ya, Pak.
Kenapa sih pakai nangis segala, ha? Dari semalam sampai sekarang aku nunggu Mas Bram pulang. Nunggu suamiku pulang, tapi dia masih belum pulang juga. Udah ditelepon belum? Udah. Aku udah coba telepon Mas Bram, tapi gak diangkat sama Mas Bram. Udahlah, gak usah terlalu dipikirin segitunya. Aku gak mau kamu terganggu sama Bram sehingga kandungan kamu juga kenapa-kenapa nantinya. Bentar lagi Bram juga balik. Tapi aku gak bisa tinggal diam gitu aja, Kak. Aku harus cari Mas Bram. Aku gak bisa menunggu di sini sampai Mas Bram pulang. Aku gak bisa, aku harus cari Mas Bram. Udahlah Karin. Aku harus cari Mas Bram. Karin denger ya. Kakak gak mau terus-terusan kamu mencemaskan Bram. Mendingan kamu sekarang fokus aja dengan keadaan kamu, dengan bayi kamu. Gak lama lagi Bram juga pasti akan pulang. Kalau dia laki-laki yang baik dan tanggung jawab. Dari situ aja kamu bisa menilai. Dan kamu gak perlulah mengemis cinta. Kak, cukup ya Kak ya, dengerin aku. Kakak gak bisa ngomong tentang suami aku seperti itu, Kak. Bagaimanapun dia suami aku. Kakak belum pernah nikah, Kak. Jadi gak tahu gimana cara harus menghormati suami. Mbak Hana pernah bilang sama aku, kalau kita pengen mendapatkan hati suami kita harus mengerti dia, kita harus cari dia, kita harus hargai dia, dan kita harus hormati suami kita. Iya aku tahu. Tapi aku gak mau terus-terusan kamu direndahkan sama Bram. Kamu sebagai seorang wanita juga harus punya prinsip. Pokoknya aku harus ke rumah Mbak Hana sekarang. Karin, Kak, apa lagi? Kak, aku udah menikah. Itu hak aku, terserah aku mau ngapain. Iya aku tahu Hana sekarang itu udah gak cuti. Dia lagi ada di kantornya sekarang. Lagi ngantor dia. Gak mungkin Bram sekarang ada di rumah Hana. Hana gak ada di rumah. Coba kamu pikir deh. Sekarang Bram ada di mana? Ya, aku udah tahu. Aku udah bisa berpikir. Mas Bram sekarang punya pekerjaan baru. Dia selalu menjemput dan mengantar Mbak Hana pergi ke kantor. Surat yang dikasih Mr. Eric ke Bu Vina kemarin. Kok ada di kolong tempat tidur? Waduh, bikin Ona makin penasaran nih. Pakai diumpetin lagi. Mumpung gak ada Bu Vina, gak apa-apa lah. Buka, terus Ona baca deh. Foto. Astagfirullahaladzim. Waduh. Gaswat. Jadi Mr. Eric cinta sama Bu Vina. Ya begini deh, resiko jadi perempuan cakep. Tapi Ona juga dulu sebelum dipinang sama Bang Jali kayak begitu tuh. Banyak banget nih yang ngasih surat-surat kayak begini ke Ona. Terus banyak banget tuh laki-laki yang ngejar-ngejar Ona. Ya walaupun sebagian ngejar-ngejar untuk nagih utang sih. Ih, si Ona kenapa ngebahas masa lalu sih? Ini kan masalahnya darurat nih. Kudu gue ceritain ke Pak Bos ganteng apa jangan? Duh, gimana ya? Ceritain apa jangan ya? Ona, ngapain kamu di situ? Bu, Ona, ngapain kamu baca suratnya dari Eric? Hah? Kamu nggak sopan ya? aduh maaf Bu, maaf banget. Nggak ada maksud, nggak sopan Bu. Ini apa? Ona lihat suratnya, cuma kepengen Ona amanin aja nih surat Bu. Soalnya Ona kagak kepengen ngeliat Ibu sama Pak Bos ganteng berantem. Beneran Bu. Ona, pokoknya kamu jangan sampai bilang ke Helmi soal surat ini ya. Iya. Saya nggak mau rumah tangga sampai
sampai berantakan lagi cuma gara-gara surat ini. Iya Bu, Ona janji. Tapi maaf nih Bu, tapi bener kan Ibu sama Mr. Erik kagak ada hubungan khusus? Ya enggak lah, Ona sih sama sekali gak ada perasaan apa-apa sama Erik itu. Apaan sih kamu, pokoknya kamu jangan sampai bilang ke Helmi ya. Iya Bu, Ona janji gak bakal cerita ke Pak Bos Ganteng. Soalnya Ona kagak mau ngeliat Ibu sama Pak Bos Ganteng berantem. Soalnya nanti ujung-ujungnya Ona juga yang dipecat. Iya Bu. Waduh, kalau Bu Vina nolak Mas Erik tuh, ntar ngejar-ngejar Ona lagi. Amit-amit. Vina, akhirnya kamu datang. Kamu sudah mau menerima cinta aku ya sama kamu. Erik, kamu jangan GR ya. Aku bukan anak ABG yang bisa gampang kamu rayu kayak gitu. Aku ini udah punya suami, Erik. Buat apa lagi sih kamu masih ngejar-ngejar aku? Ya, tapi aku punya alasan tertentu untuk memiliki kamu. Apapun alasan kamu itu aku gak mau dengar. Aku udah bahagia sama suami aku udah punya keluarga. Tolong kamu gak usah ganggu hidup aku ya. Vina, aku bisa bikin kamu jauh lebih bahagia daripada suami kamu. Kamu jangan macem-macem ya. Kalau kamu terus berani kayak gini, aku akan membatalkan kontrak kerja kita. Aku gak akan menggunakan IO kamu untuk perusahaan papi aku. Ngerti kamu? Terus, apa alasan kamu? Kamu mau batalin kontrak kita karena hubungan khusus kita ya? Erik, aku sama kamu gak ada hubungan khusus apa-apa. Kamu ngerti gak? Kamu jangan bikin fitnah kayak gini dong. Itu menurut kamu. Tapi gimana kalau aku nanti akan ngomong sama suami kamu, dia akan ngerti nggak? Nah, dia pasti akan marah banget sama kamu kan. Jadi mendingan kamu pikir lagi dong sebelum kamu mau batalin kontrak kita. Oke? Kenapa sih aku masih berurusan sama orang nyebelin kayak Erik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Bunda pulang. Ayo. Hai Pak Lo, kok mukanya cemberut begini? Kenapa anak Bunda belum bobo? Ini udah malam loh. Tuh, tanya Bunda. Kenapa? Rosi pengen ditemanin Bobo sama Bunda. Tumben, ini kan ada kakek. Biasanya juga nggak apa-apa bobo sama kakek. Kenapa? Tadi kakek baca dongengnya salah ya? Aduh, kakek lupa. Iya, dari tadi terus aja ngoceh. Aku nggak mau tidur, aku mau tunggu Bunda katanya. Mau tunggu Bunda. Iya, kangen sama Bunda. Waduh, ya sini tuh. Oke. Gendong sama Bunda. Ya udah, sini. Oh, anak Bunda yang manjanya. Aduh. Bunda juga kangen sama kamu. Ayo kita bobo. Kamu nggak apa-apa? Sini Papa. Sama kakek dulu. Iya, perut aku. Bunda perutnya sakit, ya, karena perut Bunda. Nggak apa-apa. Bunda tadi telat makan sayang, ya. Bunda telat makan jadi perutnya kram. Tapi sekarang kita bobo ya, ya. Gak mau, Rosi mau ditemanin Baba sama Bunda. Iya. Sekarang tapi di bawah ya. Bunda nggak bisa gendong kamu. Ya, ayo. Bunda temenin, ayo. Nggak boleh ngambek. Alhamdulillah Rosi udah tidur. Hana mau mandi dulu ya Pak ya? Ntar dulu, Papa mau ngomong. Kamu kenapa sih nggak mau memberitahukan kepada Rosi tentang kehamilan kamu? Pak, nggak ada maksud apa-apa. Nggak ada apa-apa. Aku cuman nggak mau masalah kehamilan aku dibesar-besarkan. Aku nggak mau terlalu digembar-gemborkan. Tadinya kita mau merahasiakan, akhirnya Karim sudah tahu. Mas Bram sudah tahu. Nanti kalau Rosi tahu, Rosi juga menginginkan aku untuk kembali lagi sama Mas Bram. Yang ada semuanya, Papa, Hana pusing Pak. Oke, tunggu dong. Apa lagi Pak? Apa? Papa ngerti posisi kamu, ya. Kamu takut depresi, takut tertekan, ya, it's okay. Iya. Ya, mungkin kamu butuh rekreasi. Hah? Mana kayak kita jalan? Papa, aku serius nih Pak. Iya, aku dengerin. Serius. Papa dengerin. Nggak, Papa jangan macem-macem. Papa janji dulu. Iya, Papa janji. Janji. Ya udah. Hana lagi pusing Pak. Hana mau mandi, mau istirahat, pokoknya beneran Papa. Iya, Papa bener.
Udah jam berapa sih? Kenapa Mas Bram belum pulang-pulang juga? Apa Mbak Hana udah berhasil membujuk Mas Bram? Minum dulu deh susunya. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirin kayak gitu juga. Nanti juga pulang kok. Nanti begitu Bram pulang, kamu mesti ngobrol baik-baik sama dia. Dia nggak bisa kayak gini terus, apalagi semalaman nggak pulang. Udah minum dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, kemana aja kamu, Mas? Kalau kamu mau keluar dari rumah ini, kamu harus minta izin sama istri kamu dulu. Kamu nginep di mana sih? Mas, sekarang kamu pulang karena kamu sadar semua yang kamu lakuin itu adalah kesalahan kamu. Aku lakukan semua ini bukan karena kamu, Karin. Karena Hana. Mas, apa-apaan? Kamu ngapain taruh-taruh baju kamu di koper, Mas? Mas, ini apa-apaan sih kamu? Karin, aku mau pergi. Aku mau pergi dari sini. Kalau perlu, aku akan pergi ke rumah. Aku itu masih istri kamu. Kamu nggak bisa keluar dari rumah ini seenak kamu ya, Mas ya. Kalaupun kamu mau keluar dari rumah ini, aku harus ikut sama kamu. Terserah kamu bilang apa. Tapi aku tetap akan menjaga Hana. Karena Hana itu hamil anak aku. Mas, kamu lihat aku. Mas, aku juga lagi hamil, Mas. Aku hamil anak kamu. Dan anak kita duluan lahir daripada anaknya Mbak Hana. Kamu harus ngertiin aku. Jangan kamu pikir perceraian kamu dengan Mbak Hana nggak sah ya gara-gara Mbak Hana hamil. Jangan kamu pikir itu. Dan aku tidak akan membiarkan kamu keluar dari rumah ini satu langkah pun, Mas. Aku masih istri sah kamu. Coba aja. Mas, aku nggak akan ngizinin kamu pergi, Mas. Mas, dengerin aku nggak akan ngizinin kamu. Karin, lepasin. Mas, dengerin aku. Aku nggak akan ngizinin kamu pergi, Mas. Tolong ngertiin perasaan aku. Aku tetap akan pergi untuk menjaga Hana dan anak aku. Mas, kamu harus pergi menjaga anak aku, anak kamu juga dan aku juga, Mas. Lepasin. Mas, aku juga hamil, Mbak Hana baru hamil aku. Lepasin, Karin, lepasin. Karin, kalau kamu nggak akan biarin aku pergi, aku tidak akan segan-segan untuk mentalak kamu. Mas, kamu gak boleh pergi, Mas. Masya Allah. Mas Bram? Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Loh, kok Mas Bram malam-malam begini ada di sini? Ngapain Mas Bram? Ya Ustaz, cuma mau tidur-tiduran di sini menenangkan hati. Kenapa? Ada apa? Karin tuh lagi hamil Mas Bram. Gak baik loh meninggalkan istri dalam keadaan hamil sendiri lagi di rumah. Ngomong-ngomong soal hamil, Ustaz tahu kalau Hana tuh hamil. Jadi gimana nih Ustaz? Karena kehamilan Hana, apa itu berarti Bram sama Hana perceraian kita tidak sah? Gini Mas Bram, Hana itu kan taunya hamil setelah terjadinya perceraian, iya kan? Jadi tidak berpengaruh dengan hamilnya Mbak Hana dengan perceraian Mas Bram. Itu nggak ada pengaruh apa-apa. Lain hal kalau dalam keadaan hamil. Yang jelas begini, kalaulah Mas Bram, ini mohon maaf, masih berharap agar bisa kembali, rujuk kembali dengan Mbak Hana, itu tidak semudah itu Mas Bram. Harus ada muhalil. Mbak Hana itu harus nikah dulu dengan pria lain.
Setelah dia cerai, baru Mas Bram boleh nikahi lagi Mbak Hana. Tapi ya nikahnya nikah biasa, tanpa ada settingan, tanpa ada paksaan, ataupun ada setting apa tuh, itu nggak boleh. Mutlak murni Mbak Hana dengan pria itu. Setelah dia terjadi perceraian, baru Mas Bram bisa nikah lagi dengan Mbak Hana. Saya tahu kalau saya pengen rujuk kembali sama Hana, Hana itu harus nikah dan cerai sama laki-laki lain. Iya. Aku tidak akan membiarkan Wisnu untuk menggantikan posisi aku. Mas Bram, kalau boleh saya sarankan, saya sebagai saudara dari Mas Bram, juga sebagai sahabat, sudahlah, Mas Bram terima takdir, jalani ketentuan Allah saat ini, menikah dengan Karin. Jangan memiliki pikiran-pikiran yang lain. Itu jauh lebih baik buat Mas Bram. Jangan sampai begini, Mas. Jangan sampai ada lagi orang lain yang tersakiti. Lebih baik jalani sajalah rumah tangga ini dengan hati, dengan perasaan. Itu jauh lebih baik buat Mas Bram. Dan juga jauh lebih baik untuk rumah tangga Mas Bram saat ini sama Karin. Itu saran saya. Ku takkan jenuh merangkai seuntai kata. Rindu mengusik kian menggebu, ingin ku cumbui di setiap lekuk bait aksaraku. Ku buka lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya. Dalam dekapan jemari lentikku menari gemulai di atas kertas putih. Terpikirkan sebuah pemikiran seorang suami yang baik adalah dia yang jujur dan tidak pernah membuat kamu selalu bertanya-tanya atau selalu mencurigainya. Agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Kamu nyari ini? Tak perlu kulihat tanpa ku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu, Tuhan. Memang benar, melepaskan seorang yang pernah disebut suami untuk diikhlaskan kepada wanita lain demi kebahagiaan anak mereka kelak adalah bentuk pengorbanan yang mulia. Aku mau melupakan semuanya supaya aku bisa hidup damai dan tersenyum kembali. Tapi salah jika saya membiarkan anak mantan suami saya itu nantinya justru lahir tanpa memiliki ayah yang sayang dan bertanggung jawab. Dan kamu sudah menikahi Karin, berarti istri sah kamu saat ini adalah Karin. Sebaiknya kamu pulang, kamu urus dia karena dia juga sedang hamil. Semoga makin lama mantan suamiku ini sadar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukannya menjadi laki-laki yang seperti kehilangan arah dan tanpa sadar.
membalas rasa sakitnya dengan menyakiti bahkan meninggalkan istri barunya dan anaknya itu. Anak dalam kandungan kamu itu adalah anak aku. Dan aku bertanggung jawab atas anak itu. Aku mau jaga kamu. Aku mau jaga anak aku, Hana. Saya harap kepada perempuan lain yang senasib dengan saya agar memikirkan juga resiko ini ketika mengambil keputusan seperti yang saya ambil. Ada di jalan. Ya, jadi suster, saya butuh informasi mengenai dokter kanker, khususnya untuk penanganan pasien leukemia. Tapi saya minta informasi selain dokter Wisnu. Dokter lain maksudnya untuk apa ya, Bu Hana? Jadi gini, anak saya baru-baru ini sudah menjalankan operasi pencabukan tulang sumsum belakang dan saya ingin mencari dokter penggantinya selain dokter Wisnu. Kira-kira saya bisa mendapatkan informasi, suster? Oh, bisa, Bu. Ya. Tapi Ibu harus konfirmasi dulu dengan dokter sebelumnya. Oh ya, nggak masalah. Tapi saya bisa minta bantuan dari suster ya? Bentar ya, Bu. Saya cek dulu dokternya ada apa tidak. Baik, terima kasih. Sepertinya ada, Bu. Di sini ada dokter Ahmad. Dokter Ahmad ya? Iya, aku tulis ya, Bu. Oke, dia juga dokter yang bagus ya? Iya, dokter kanker. Hari Senin ya, Bu. Jam 17 sampai jam 20. Oke, iya. Baik. Ya. Bisa Ibu hubungin ya, Bu. Terima kasih banyak, suster. Nanti ya, saya akan cek lagi ya. Terima kasih. Dokter Wisnu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tahu maksud Ibu ke ruangan ini dan saya mendengar. Bu, maaf. Ibu sampaikan ke saya kalau memang saya harus ngomong apa ya, Bu? Oke, kalau memang pelayanan saya sebagai seorang dokter atau ada hal yang membuat Ibu tidak nyaman, sampaikan ke saya, Bu. Enggak, bukan begitu. Saya sangat puas dengan apa yang dokter sudah lakukan untuk Rosi. Oke. Tapi ya. Tapi kalau Ibu mau menghindar dari saya karena urusan pribadi, maaf Bu, saya nggak bisa menerima. Maaf dokter, saya tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan dokter, tapi saya punya dua alasan. Yang pertama adalah saya tidak mau nama baik dokter tercoreng karena dokter dekat dengan saya dan saya sendiri punya banyak masalah dan urusan. Oke, yang kedua adalah dokter juga sebentar lagi akan pindah ke Kanada, ya kan? Jadi saya butuh mencari dokter pengganti untuk proses pemulihannya Rosi. Maaf Bu Hana, kalau alasan Ibu yang pertama, saya kurang setuju, Bu. Apa yang salah, Bu? Saya dekat sama Ibu. Semua berjalan begitu aja, Bu. Saya tulus. Dan saya dekat ke Ibu bukan satu hal aib, Bu, atau yang memalukan. Apapun lah bahasanya, Bu. Maaf, dokter. Mungkin saya dan dokter bisa sepaham, mungkin. Saya juga tidak mengiyakan, tapi orang lain belum tentu mereka punya pandangan yang sama. Oleh karena itu saya tidak mau urusan dokter dan urusan saya pribadi akhirnya membuat masalah. Saya sama sekali tidak terusik. Saya sama sekali tidak malu. Dan tidak ada yang membuat nama saya menjadi hancur, Bu. Dokter, sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung dokter dan saya tidak terbiasa ada di posisi seperti ini. Saya permisi dulu ya, dokter. Assalamualaikum. Ya. Subhanallah. Bu Hana perempuan yang bisa menjaga martabatnya dan memikirkan kebaikan orang lain. Perempuan seperti ini yang telah disakiti sama Pak Bram.
Nadia sama Anto mana? Udah siap. Bentar lagi paling udah siap juga kok. Oh. Astagfirullah. Jangan sampai nelpon aku si Erik. Kok gak diangkat-angkat? Ini mau diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bu Vina ya? Iya benar. Ini siapa ya Bu? Ini Bu, saya mau pesen roti dan kue untuk ulang tahun anak saya besok. Saya pesen untuk 50 anak, bisa ya Bu? Maaf ya Bu. Tapi sekarang saya ini udah gak menerima pesanan kue lagi Bu. Kebetulan toko kue saya juga udah tutup. Maaf ya Bu. Oh gitu, ya ampun, sayang banget loh. Padahal kan toko roti Bu Vina terkenal banget di sini. Ya udah kalau gitu, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Ya sama-sama, makasih. Waalaikumsalam. Siapa? Hel. Hel tolong dong Hel. Izinin aku buka lagi toko kue aku. Ya soalnya kan sayang banget pelanggan aku tuh udah banyak banget Hel. Dan barusan yang nelpon itu adalah calon pelanggan baru Hel. Kan sayang. Jangan udah pernah bahas ini, Vina. Ya aku ngelakuin semuanya ini kan buat kamu. Jadi ya udahlah, nggak usah diperpanjang lagi. Atau juga kamu dari penghasilan dari kantornya papi kan lebih banyak. Ya tapi aku nggak betah kerja di kantor papi kamu Hel. Loh, kamu nggak betah kenapa? Alasannya apa? Ya nggak apa-apa, cuman kayaknya aku tuh belum siap aja Hel. Apa sih namanya ngelola perusahaan sebesar itu? Yaudah kalau gitu ke kamar dulu deh. Kenapa Vina bisa bilang dia nggak betah? Ada yang ganggu dia di kantor. Sheryl, Dedi mau ketemu Bu Hana sebentar. Sheryl tunggu sini ya. Ya, Daddy, Sheryl padahal pengen ketemu sama Bunda. Sheryl. Sheryl. Hai, assalamualaikum. Apa kabar sayang? Bu, Sheryl nggak boleh begitu dong, Mak. Turun. Ayo. Apa? Sheryl apa kabar? Baik. Baik. Sheryl, turun sayang. Bu Hana tuh lagi kurang sehat. Ayo dong sayang. Bunda lagi sakit ya. Bunda jangan sakit dong. Kalau Bunda sakit, Sheryl jadi sedih. Enggak. Siapa bilang Bunda lagi sakit? Bunda tuh seneng banget apalagi lihat senyum cantik kamu. Mana senyumnya? Tuh kan langsung seneng deh Bunda. Sheryl kan udah senyum. Bunda harus cepat sehat dong. Sheryl kan kangen sama Bunda. Makanya kalau Sheryl pengen bundanya cepet sembuh, cepet sehat, Sheryl turun. Oke. Nanti kenalan sama Rosi ya. Ini siapa namanya? Caca. Oke, ya. Oh ya, Bu Hana. Ya. Sekalian saya mau kasih ini, Bu Hana. Ini arsip-arsipnya Rosi untuk Ibu serahkan ke dokter pengganti saya. Oh gitu mainnya si Wisnu. Manfaatin Sheryl buat alasan bisa deket sama Hana. Itu semua Ada semuanya ya, lengkap ya. Lengkap. Pak Bram. Mas, kamu ngapain lagi sih datang ke sini? Kamu mau cari masalah? Enggak mau cari masalah apa-apa. Terus mau Cuma ngapain? bicara berdua sama Dr. Wisnu itu saja. Sheryl, ayo kita ketemu Rosi aja ya di dalam ya. Sebentar ya Sheryl ya. Apalagi Pak Bram? Ngapain dokter? Ngapain kamu kesini lagi? Kan saya udah bilang sama kamu untuk menjauhi dari Hana. Sekarang kamu pakai anak kamu untuk dekati Hana. Begitu. Bentar Pak. Ini mau dibahas lagi Pak? Iya, mau dibahas lagi. Oke. Hak Pak Bram apa melarang saya? Saya mengganggu istri Pak Bram. Enggak. Kamu tahu kenapa? Kamu tahu kenapa? Karena saya tahu dari dulu, dari pertama kali kamu ketemu sama Hana, pertama kali kamu lihat Hana, kamu udah suka sama Hana kan? Dan itu di Jogja.
Dan pada saat itu, Hana itu masih istri saya, Ke Dok. Pak Bram, saya sudah jelaskan sama Pak Bram. Kalau saya suka, kenapa? Di mana salahnya saya, Pak Bram? Asal Pak Bram, asal Pak Bram tahu. Saya lakukan ini, memang saya sengaja. Untuk apa? Untuk saya melindungi Bu Hana dari Pak Bram. Melindungi? Hah? Apa? Kamu punya hak apa? Hah? Kamu punya hak apa untuk melindungi Hana dari saya? Ya, sekarang saya mau ngomong sama kamu. Kamu jauhi Hana sekarang. Kamu jauhi. Saya nggak bisa. Kamu jangan macam-macam ya, dokter. Kamu jauhi Hana sekarang ya. Kamu jangan. Ini apa-apaan sih, Mas? Kayak anak kecil. Udah deh, pulang. Kamu sekarang pulang. Aku nggak mau kamu ribut-ribut di rumah ini. Kenapa kamu usir aku? Nggak cuman kamu, dokter. Silakan dokter juga pergi. Saya nggak mau ada ribut-ribut di sini. Pulang. Kalian berdua pergi. Tolong. Nggak. Hana, tunggu dulu, Hana. Pak Bram bisa menghargai keputusan Bu Hana. Jelas Bu Hana bilang. Udah, sekarang kamu juga pergi dari sini kalau gitu. Dokter, kamu harus pergi dari sini. Oke, Pak Bram, saya akan pergi. Ya, saya akan pergi. Ada hal yang saya harus sampaikan ke Bu Hana. Saya harus minta maaf sama Bu Hana. Karena kita sudah bikin keributan. Bu Hana. Dokter, tadi saya sudah bilang, dokter harus... Bu, izinkan saya bicara, Bu. Apa lagi? Ya, saya menyesal. Saya merasa bersalah. Dan saya tahu itu mengganggu perasaan Ibu. Atas sikap saya, pernyataan saya ke Pak Bram. Dan juga perasaan saya ke Bu Hana. Ya, dokter, saya... Bu, kalau memang Ibu mau menjaga jarak dari saya akan berusaha untuk memaklumi, Bu. Maafin saya, Bu. Biar serial saya bawa pulang, Bu. Oke. Dokter, tapi saya ingin menjelaskan bahwa kita berdua adalah orang yang dewasa. Saya tidak berhak untuk mengatur perasaan dokter. Ya, saya mengerti itu adalah urusan dokter. Tapi saya tidak mau kedekatan anak-anak kita maupun hubungan kita antara dokter dan pasien akhirnya membawa masalah. Saya tidak mau itu. Saya paham, Bu. Bu Hana, saya pikir tidak ada orang dimanapun juga yang mau menambah masalah dalam hidupnya. Tapi kalau memang perasaan saya bisa seperti sekarang ini, itu di luar kuasa saya, Bu. Jujur kenapa saya lakukan dan saya sampaikan itu ke Pak Bram pada saat itu karena saya cuma mau melindungi Ibu. Saya berpikir, Bu, dengan saya sampaikan apa yang saya rasa ke Pak Bram. Dengan demikian Pak Bram akan menjauhi Ibu. Tapi ternyata salah. Ya, saya tahu, makanya saya minta maaf. Dan apa yang disampaikan ternyata Mas Bram juga tidak bisa menerima dan saya ini harus dijelaskan bahwa saya adalah wanita hamil. Saya salah. Dan saat ini saya tidak mau menjalin hubungan dengan laki-laki manapun dengan alasan apapun. Jadi saya berharap bahwa dokter akan bisa mengerti kondisi saya juga, keadaan saya, dan saya minta tolong dokter jangan ketemu sama saya lagi. Kalau bisa saya minta dokter melakukan itu. Bersimpuh, ku buka lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku, Tuhan. Ku percaya